Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat kita. Masih dalam judul besar kita, yaitu Gembalakanlah Domba-Dombaku, dari kitab 1 dan 2 Petrus, di mana kita akan mempelajari pada saat Petrus dipanggil untuk mengembalakan akan domba-domba yang Tuhan titipkan baginya. Bagaimana dia dari kehidupan lamanya yang penuh dengan ketidaksempurnaan, tapi Tuhan dapat menggunakan dia menjadi alat yang sangat luar biasa. Kita pun sama saat ini, walaupun hidup kita tidak sempurna sebagaimana Petrus, tapi kita kalau mempunyai kerinduan, mempunyai kemauan, Tuhan akan menuntun kita sehingga kita pun dapat menjadi saksi baginya di akhir zaman ini. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti jenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul, membawa kitab kita dan juga keluarga kita, agar kita dapat mempelajari bersama pada saat ini dalam judul Kebangkitan Yesus. Kita bisa baca dalam 1 Petrus 1 ayat 3, ayat 4 dan 21, dan 1 Petrus 3 ayat 21, juga Yohanes 11 ayat 25, Filipi 3 ayat 10 dan 11, Wahyu 20 ayat 6. Harapan yang besar apakah yang mereka hadapi dan apa artinya hal itu bagi kita sekarang? Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kemudian ayat yang ke-21, oleh Dialah kamu percaya kepada Tuhan yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memulihkannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Tuhan. 3 ayat 21. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Tuhan. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Wahyu 20 ayat 6. Kemudian Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Tuhan dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Sebagaimana yang kita telah lihat, kitab 1 Petrus ditunjukkan kepada mereka yang sedang menderita karena kepercayaan mereka kepada Yesus. Hal ini sangat tepat. Itu sebabnya tepat di awal surat Petrus mengarahkan perhatian pembacanya pada harapan yang menanti mereka. Sebagaimana yang dikatakannya, harapan orang Kristen adalah harapan yang hidup. Tepat sekali, karena itu adalah harapan yang bertumpu pada kebangkitan Yesus. 1 Petrus 1 ayat 3. Karena kebangkitan Yesus, orang Kristen dapat memandang ke depan kepada warisan di surga yang tidak dapat binasa atau layu. Dengan kata lain, tidak peduli sebegitu buruk pun terjadinya, pikirkanlah tentang apa yang menanti kita ketika semuanya telah berlalu. Jadi sangat luar biasa pelajaran kita. Kembali kita diingatkan bahwa kita mempunyai pengharapan. Kalau kita sudah mendengar tadi ayat-ayat, membawa pemikiran kita kembali bahwa
Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai harapan bagi masing-masing kita juga. Walaupun keadaan kita mungkin sekarang ini kita menderita sakit, mungkin kita saudara-saudara terkasih kita telah mendahului kita, tetapi kita mempunyai pengharapan di mana saat kita melihat kehidupan daripada Yesus, saat Dia telah dibangkitkan, Dia mempunyai kuasa yang sama untuk membangkitkan masing-masing kita. Di sini kalau kita melihat bagaimana mungkin itu secara fisik kita mempunyai pengharapan bagaimana kita akan berjumpa dengan Dia satu kali kelak. Bagaimana kita harus menjalin iman kita ini tetap teguh sehingga hal itu dapat terjadi dalam kehidupan kita melalui pelatihan kita setiap harinya. Bagaimana kita dapat mengetahui kabar baik itu kalau kita sendiri tidak mengalami pengalaman bersama dengan Kristus. Dikatakan kalau kita mau pada saat kedatangannya, mungkin kita tidak tahu kapan waktunya kita akan mati, tetapi kalau kita terus percaya pada Tuhan, hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita melihat semua pelajaran ini mengingatkan kepada kita apa yang kita harus buat saat kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita. Inilah yang kita harus lihat. Dikatakan di sini, seburuk apapun kejadian yang menimpa kehidupan kita, tetap semuanya itu Tuhan berikan kita pengharapan yaitu kebangkitan. Kalau Yesus sudah bangkit dan Dia sekarang berada di surga, Dia akan datang kembali. Bagaimana kita dapat melihat hal itu kalau kita tidak mempersiapkan diri kita sekarang? Sesungguhnya kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah jaminan bahwa kita juga dapat dibangkitkan. Jadi jaminan yang pasti, tidak diragukan lagi. Kita membaca dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bagaimana dapat menuntun kita terus menerus untuk dapat mengerti betapa besar kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Betapa cintanya Dia sehingga Dia rela mati di kayu salib. Tapi ingat, dunia ini atau setan sekalipun tidak dapat menahan tubuh daripada Tuhan sendiri. Begitupun yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mulai sekarang dapat mempersiapkan diri kita. Saat Dia datang nanti, kita pun tidak dunia atau tidak dapat menahan akan tubuh kita, karena kita akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan Dia untuk kehidupan kita. Paulus menyatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Tetapi Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia telah menunjukkan bahwa Dia memiliki kuasa menaklukkan kematian itu sendiri. Dengan demikian, harapan orang Kristen menemukan pijakannya dalam peristiwa sejarah kebangkitan Kristus. Kebangkitannya adalah dasar kebenaran dan kebangkitan kita di akhir zaman ini. Jadi sangat luar biasa. Kalau Tuhan sendiri atau Yesus sendiri tidak dibangkitkan, maka kita tidak mempunyai harapan. Berarti kita masih hidup dalam kehidupan dosa kita. Tapi Dia sudah mati di kayu salib, membawa kita satu kehidupan yang layak, atau menawarkan kepada kita satu kehidupan yang layak, di mana kita saat hidup ini dalam kesempatan demi kesempatan Dia berikan kepada kita, marilah kita pun dapat menjalin hubungan bersama dengan Dia. Marilah kita membuat satu komunikasi persahabatan kita dengan Tuhan. Karena saat ini setan akan bekerja keras membawa kita kepada situasi-situasi yang akan kita seringkali kalau kita tidak kuat dalam iman kita, tidak kuat dalam kebenaran itu, maka kita pun akan jatuh. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan diri kita, pelatihan demi pelatihan, biarlah kita terima, dan itu akan memperkuat kita sebagaimana emas murni. Jika kita mau mendapatkan emas murni, itu harus
lalui dapur peleburan. Kita pun sama, saat kita mau iman kita keluar atau kita timbul seperti emas sebagaimana yang Ayub katakan, kita harus melalui dapur peleburan di mana kita harus menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, dan Dia akan menuntun kita. Dan ingat, segala sesuatu yang kita lakukan, yang terjadi, pandanglah kepada Yesus. Jangan kita memandang kepada manusia, karena seringkali kita akan kecewa saat kita memandang kepada manusia. Tapi bila mana kita memandang kepada Yesus, kita akan terus dikuatkan, dan iman kita semakin bertumbuh, persahabatan kita semakin akrab dengan Dia. Maka itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan hari demi hari, pelatihan hari demi hari dapat memperkokohkan iman kepercayaan kita. Kita akan lanjutkan. Di manakah kita akan berada tanpa harapan dan janji itu? Segala sesuatu yang Kristus lakukan bagi kita berpuncak pada janji kebangkitan itu. Tanpa hal itu, harapan apakah yang kita miliki? Terutama karena kita tahu bahwa berbeda dengan kepercayaan Kristen populer, orang mati dan keadaan tidur tak sadarkan diri di kuburnya. Bagi orang Kristen, kematian hanyalah tidur saja, suatu saat ketenangan dan kegelapan. Hidup terlindung dengan Kristus dalam Tuhan, dan apabila Kristus yang adalah hidup menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Kita bisa baca di dalam Yohanes 8 ayat 51 dan 52. Yohanes 8 ayat 51 dan 52. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kemudian di Kolose 3 ayat 4. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, ketika Ia datang kedua kalinya, semua orang mati yang mulia itu akan mendengar suaranya dan akan keluar kepada hidup yang mulia dan baka. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 439 sampai 440. Pikirkanlah tentang kepastian kematian yang jelas itu, hal yang sangat kejam, tak kenal ampun dan begitu nyata. Jadi mengapakah janji kebangkitan itu adalah sangat penting bagi iman kita dan bagi segala sesuatu yang kita percayai dan harapkan. Ya, jadi bagaimana di sini Petrus mengangkat suatu cerita mengenai kebangkitan Yesus. Ya, bagaimana pada saat murid-muridnya berjalan bersama-sama dengan Yesus, Yesus seringkali mengulangi setiap pelajaran-pelajaran bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya, bagaimana di sini kita di akhir zaman ini diberikan suatu pengharapan yang akan terjadi. Bagaimana kita mengimani itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, bagaimana dengan setiap pelatihan atau setiap ajaran-ajaran yang sudah kita pelajari, setiap firman Tuhan, bagaimana kita hidupkan itu di dalam kehidupan kita sehingga kita mempunyai fondasi yang kuat untuk menghadapi hari depan nanti. Ya, dikatakan pada saat Yesus ditangkap, bagaimana murid-muridnya terpencar. Ya, mereka mulai mencari tempat perlindungan masing-masing. Ya, bagaimana mereka belum sepenuhnya mengerti. Ya, kita ini adalah pada saat ini sangat penting untuk kita pelajari itu di dalam kehidupan kita, sehingga pada saatnya tiba nanti memang kita tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah yang menjadi pergumulan mungkin saya pribadi atau menjadi pergumulan saudara-saudara pada saat ini. Ya, ini adalah pergumulan yang harus kita doakan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita tidak tahu, mungkin pada saat ini kita katakan, oh saya sanggup, saya bisa menghadapi itu. Ya, tapi pada saatnya itu tiba, apakah kita sanggup? Ya, karena Tuhan mengatakan janganlah takut, pastinya ada ketakutan yang luar biasa.
Ya, tapi bila kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan, melatih kehidupan kita setiap hari, ya biarlah kita mau untuk dilatih. Ya, jadi di sini dikatakan bagi orang Kristen kematian itu hanya tidur. Ya, bagaimana pada saat Yesus membangkitkan orang mati, bagaimana dia hanya bilang, ya janganlah engkau bersedih, janganlah engkau berduka, karena dia hanya tidur. Ya, bagaimana orang-orang situ mereka tidak mengerti dan mereka menertawakan Yesus. Ya, sebenarnya memang benar. Ya, karena suatu saat nanti ya mereka akan bangkit. Ya, mereka akan diperbarui. Ya, mungkin sebagian orang mereka ini tidak percaya dengan ini, tapi kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah mengerti akan setiap firman Tuhan, ya inilah pengharapan, inilah janji. Ya, bagaimana janji yang Yesus berikan itu pastinya akan ditepati bagi masing-masing kita. Untuk itu Petrus mengangkat supaya kita lebih lagi berserah kepada Tuhan. Ya, bagaimana Petrus ingin supaya kita ini lebih lagi ya mendalami akan firman Tuhan sehingga boleh memahami, sehingga boleh mengerti ya maksud dari setiap kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Ya, Petrus pun di sini dia baru mengerti. Ya, pada saat dia bersama-sama dengan Yesus belum ada pengertiannya. Ya, tapi pada saat Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk murid-muridnya, ya untuk kita, barulah murid-muridnya mengerti. Untuk inilah Yesus datang ke dunia. Bagaimana dia mau menyelamatkan umat manusia. Ya, di sini dikatakan di manakah kita berada tanpa harap dan janji itu. Ya, mungkin saya kalau tidak ada ya firman Tuhan pada saat ini, mungkin saya menjadi orang yang tidak beragama. Ya, tapi oleh karena ada tuntunan, ada cahaya yang bisa kita baca setiap hari. Ya, cahaya itu mungkin kecil, lama-kelamaan kalau kita terus pelajari, ya cahaya itu akan semakin besar dan akan menyinari akan seluruh dunia. Yaitu dengan belajar, dengan mempraktekkan setiap nasihat firman Tuhan. Ya, sebagaimana Petrus. Ya, sehingga pada saat dia dianiaya pun bagaimana Petrus tetap kuat, bagaimana Petrus tetap memuji Bapa yang di surga. Ya, inilah bagaimana kita harus melatih diri kita mulai saat ini. Ya, melatih supaya kita memang betul-betul tetap kuat, kita betul-betul tetap menyerahkan akan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, karena dialah kebangkitan dan hidup itu. Ya, seringkali setan yang memutar balikan bagaimana pada saat kita tahu di Alkitab bahwa orang mati itu akan menjadi debu, mereka tidak akan bernafas lagi. Bagaimana setan memutarkan ya bahwa arwahnya itu akan gentayangan, ya akan datang kepada orang-orang. Ya, bagaimana di akhir zaman ini dia menggunakan itu supaya dia dapat memikat akan pengikut-pengikutnya. Ya, karena sudah jelas di Alkitab orang mati itu akan menjadi debu. Ya, dia akan menjadi debu nanti pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang orang jahat, orang baik semuanya itu akan dibangkitkan dan akan melihat bagaimana Yesus datang. Dan orang-orang yang jahat ini yang tidak atau yang mengeraskan hati mereka, yang tidak menerima akan kebenaran itu, bagaimana mereka akan mati lagi, bagaimana mereka akan dihukum lagi. Ya, bagaimana kita mau ya untuk menyongsong akan kedatangan Tuhan itu. Untuk itu biarlah kita mau melatih ya kehidupan kita ya untuk mempunyai roh pengorbanan itu. Ya, bagaimana untuk tidak mementingkan akan diri kita sendiri. Ya, membuang karakter kita yang buruk. Biarlah kita mau dilatih. Ya, karena hanya dengan kemauan itulah ya kita akan menghadapi setiap ujian demi ujian. Tapi ujian yang kita hadapi itu pastinya bila mana kita berserah kepada Tuhan. Walaupun kita dalam kesusahan, ya pastinya ada kebahagiaan tersendiri yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, biarlah kita lebih lagi sungguh-sungguh dalam melayangkan doa-doa kita kepadanya. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Saat dia sudah berada di surga, dia memberikan kita pelajaran demi pelajaran. Bagaimana kita juga dapat dipersiapkan karena harinya sudah sangat singkat. Banyak sekali yang akan kita hadapi. Tapi ingat, apapun yang kita hadapi ke depannya,
kita sudah bersedia saat ini, kalau kita sudah mempersiapkan diri kita, maka itu tidak akan menjadikan kita takut untuk menghadapinya. Tapi kita merasa bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas semuanya. Dan bila mana kita sudah mempersiapkan diri kita, marilah kita menguatkan satu dengan yang lain. Marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Biarlah kita dapat membangun persahabatan kita dengan Tuhan. Saat kita membangun persahabatan kita dengan Tuhan, maka kita akan dapat mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah itu. Dan ingat, jangan gunakan kekuatan kita sendiri, tapi gunakanlah kekuatan padanya. Karena saat dia di dunia ini, dia keluar sebagai pemenang, oleh karena dia terus bergantung kepada Bapaknya. Kalau kita mau keluar sebagai pemenang, marilah kita terus bergantung kepada kuasanya, sehingga dia dapat menguatkan kita hari ke hari, dan dapat melihat betapa besarnya Tuhan kita itu. Dan biarlah hari ini kita berkomitmen dengan doa yang sungguh-sungguh agar kita terus dimurnikan, sehingga kita dapat keluar sebagai emas yang murni pada akhirnya nanti. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.